Halo, selamat datang di Secangkir Kopi Tarot. Ini adalah pembacaan untuk Secangkir Kopi Tarot. Salah satu acara dari katanya Tarot Indonesia yang aku bikin seminggu sekali dan aku naikinnya setiap hari Sabtu. Ini adalah pembacaan yang tidak mengacu, tertuju kepada individu tertentu. Tidak juga zodiak tertentu, tidak juga elemen tertentu. Jadi aku baca sambil aku ngopi, ya di belakang ada cangkir kopi, sambil aku baca-baca, dan energi yang aku bacakan adalah energi yang ada pada saat ini. Jadi ini sangat umum dan general dan bebas lepas sekali gitu ya. Bisa resonate, bisa nyambung sama kamu, bisa juga enggak. Jangan dipaksakan, kalau memang tidak berarti bukan readingan untuk kamu, tapi kalau kamu pengen dengerin juga nggak apa-apa. Sangat welcome sekali, salam kenal juga buat kalian yang baru mampir ke sini dan baru kenal sama channel ini. Terima kasih sudah mampir, menyediakan waktunya. Juga buat teman-teman yang udah suka ataupun sering nongkrong di sini, juga buat atensinya, buat supportnya, buat dukungannya untuk aku dan channel aku ini. Terima kasih banyak. Aku selalu mengharapkan yang terbaik untuk kalian semua ya, yang sedang biasa-biasa saja ataupun yang sedang punya masalah gitu ya. Tapi aku selalu doakan agar kalian semua dalam keadaan sehat dan segala sesuatunya lancar ya. Kalaupun lagi punya kesulitan dan masalah di macam-macam bidang pastinya ya, masing-masing orang berbeda, aku akan selalu berdoa dan berharap bahwa kalian akan mendapatkan solusi yang terbaik, diberikan kekuatan, diberikan kesabaran ya dalam menghadapi segala hal yang sedang kalian hadapi. Oke, termasuk kalau kamu misalnya nggak cocok sama pembaca tarotnya, ataupun kamu tidak cocok dengan apapun deh yang kamu temuin di dalam di dalam channel ini ya, di dalam video ini, carilah apa yang menurut kalian membuat kalian nyaman ya. Dari durasi, penempatan iklan dan lain sebagainya. Kalau emang nggak suka ya udah jangan dipaksain ya. Kalau ini menyangkut ada orang lain, ini bisa energinya terbolak-balik. Jadi aku hanya pick up apa yang tertangkap saja. Silakan diaplikasikan sesuai dengan apa yang kalian butuhkan. Jangan dipaksakan, ambil yang kalian perlukan, tinggalin sisanya. Oke, yuk kita mulai pembacaan untuk secangkir kopi tarot minggu ini. Ada cerita dan pesan apa? The Lover card dalam keadaan terbalik. Putusnya satu komitmen, satu hubungan bisa jadi, satu kontrak bisa jadi buat beberapa dari kamu. Karena ini pembacaan general ya, bisa di berbagai bidang ya. Cuman memang seringnya nyangkut-nyangkutnya ke masalah percintaan ya. Tapi silahkan diaplikasikan kembali sesuai dengan kebutuhan kamu. The Lover card dalam keadaan terbalik, aku lihat di sini ini adalah putusnya sesuatu yang tadinya menyambung, yang tadinya terikat gitu ya. Ini pisah. Bisa juga yang membuat satu situasi dan kondisi tidak harmonis, tidak berjalan dengan baik gitu ya. Dia biasanya ada pertentangan, biasanya juga ada konflik, ada masalah dan lain sebagainya. Dan buat beberapa dari kamu kayak mungkin ngerasanya kayak mungkin nggak ada cara ataupun nggak ada pilihan gitu ya, selain mungkin ya gue ikutin go with the flow, walaupun mungkin pada saat ini rasanya berat, rasanya nggak enak banget, cuman kamu tuh kayak kayak rasanya ya yang aku tangkap tuh kayak nggak ada pilihan lain yang kalian lihat pada saat ini untuk bisa merubah situasi dan kondisi. Mungkin ruang dan ruang kalian untuk melakukan hal itu tuh kayak menyempit dan membuat kalian nggak bisa berbuat banyak gitu ya. Buat beberapa dari kamu mungkin ini juga bercerita mengenai kadang-kadang kalau kita
tidak berada dalam status yang jelas. Contohnya misalnya kalian berusaha-berusaha tapi mungkin, dalam usaha kamu masih, ngambang gitu ya, ataupun mungkin buat beberapa dari kamu sedang bekerja tapi kamu tidak punya satu ikatan yang memperkuat gitu loh posisi kamu. Ini juga bisa di dalam hubungan sebenarnya. Mungkin buat beberapa dari kamu sedang berhubungan dengan seseorang tapi tidak ada status di situ, tetapi juga mungkin, eee, kamu punya banyak hal yang kamu khawatirkan dan takutkan, ada keraguan juga bisa jadi yang membuat kamu tuh jadi, "Nanti ini gimana ya ke depannya? Nanti ini gimana ya, apa ya, di kemudian hari? Akankah gua, terus ataukah gua nggak bisa?" Gitu ya. Karena ya ini tidak ada sesuatu yang jadi satu pegangan gitu loh buat kamu, dan kamu pun mungkin masih belum melihat sesuatu yang bisa tegas dan jelas kamu lihat sehingga ini bisa, eee, menjadikan satu pegangan gitu ya. Sehingga posisi kamu ya antara ya dan tidak, maju dan mundur, gimana gimana gimana, dan ini bisa jadi yang membuat perasaan kamu juga gitu ya jadi nggak enak, jadi nggak nyaman. Tapi buat beberapa dari kamu ya ini adalah mungkin perpisahan kamu dengan seseorang, di dalam hubungan yang lepas ya. Maksudnya, eee, bukan hubungan yang lepas gimana sih, hubungan yang banyak gitu ya, masing-masing orang kembali lagi berbeda, tetapi ini satu hal yang tadinya membuat kamu, mmm punya satu ikatan, tetapi saat ini bisa jadi ikatan itu sudah tidak ada. Ikatan di dalam pekerjaan, ikatan di dalam percintaan, ataupun mungkin hal-hal lain ya. Coba kita masuk lebih dalam. The Emperor dalam keadaan tegap, Eight of Pentacles dalam keadaan terbalik. Oke, kalau yang aku lihat di sini masalah mengenai, mmm, bisa jadi ini adalah masalah mengenai sistem ya, structure yang mungkin membuat kamu akhirnya mundur. Ini bisa mengenai orang. Buat beberapa ini adalah kayak sosok leader ya. Sosok leader yang mungkin dia merasa bahwa dirinya itu selalu benar, dan kadang-kadang kalau orang apa ya, punya satu kekerasan gitu ya, ataupun egonya terlalu tinggi, ataupun merasa dirinya selalu benar, dia jadi tidak memberikan ruang kepada orang lain untuk ngasih masukan, ataupun untuk mendengarkan, dan lain sebagainya. Ini bisa buat beberapa dari kamu ada masalah dengan, sosok itu gitu ya, ini bisa sosok bos kamu atau orang yang ada posisinya di atas kamu, buat beberapa dari kamu ini seperti orang tua, orang yang, lebih advance ataupun orang yang lebih tua lah daripada kamu, sehingga kamu sulit untuk melakukan apa yang kamu kehendaki dan inginkan. Eight of Pentacles ini adalah distraction ataupun masalah-masalah di dalam sesuatu yang sedang kamu ingin bangun dan upayakan. Membuat kamu jadi nggak bisa fokus gitu ya, membuat kamu jadi nggak bisa melakukan apa yang kamu pengen. Mungkin buat sebagian dari kamu ini adalah masalah dalam, bidang pekerjaan kamu, di mana kamu punya satu kesulitan untuk mengikuti flow dari atasan kamu ya, ataupun orang yang posisinya itu ada di atas kamu sehingga dia, punya satu wewenang untuk mengontrol kamu, menyuruh kamu, dan kamu seakan-akan ngelihat, "Ini orang kok nggak ngerti gitu posisi gue dan nggak ngerti dengan apa yang, eee, kesulitan-kesulitan yang kamu, sedang hadapi," gitu ya. Ataupun buat sebagian dari kamu ini bisa jadi misalnya masalah di dalam hubungan kamu. Mungkin, kamu sedang berhubungan dengan seseorang, tetapi ada pihak-pihak yang tidak merestui gitu loh hal tersebut, ataupun
Ini bisa jadi ya orang yang sedang kamu dealing ini karena mereka over controlling gitu ya, merekanya keras kepala dan walaupun mereka bisa jadi menghadapi masalah ataupun kesulitan saat sedang menerapkan apa yang menjadi idealis mereka ataupun prinsip ataupun apa yang mereka pikir benar, yang sering kali membuat sebenarnya masalah-masalah di dalam situasi dan kondisi ini, mereka punya kayak satu kekerasan hati ataupun satu kekerasan kepala. Kadang ini bukan bercerita tentang orang lain, tetapi apa? Tentang diri kita sendiri. Kadang-kadang kita terlalu set dengan sesuatu, baik dari eh, kebiasaan kita ataupun cara kita, pola kita di dalam kehidupan gitu ya. Dan kita nggak melihat apakah kita eh, mungkin harus memperbarui, mungkin harus lebih fleksibel, mungkin harus bisa membuka lebih luas lagi akan kemungkinan-kemungkinan gitu ya. Karena kalau yang aku lihat ini ada satu hal yang perlu dirubah, yang eh, banyak sekali mengganggu, banyak sekali mungkin membuat masalah yang perlu dirubah dan diperbaiki agar situasi dan kondisi kamu ini bisa dipulihkan, bisa di ya perbaiki, pulihkan sama ya, ataupun bisa ditingkatkan dan dikembangkan. Kalau dari misalnya kamu punya usaha sendiri gitu ya, mungkin ada hal-hal yang perlu kamu pertimbangkan untuk lakukan atau caramu yang bisa kamu coba gitu loh. Dan ini kan kadang-kadang untuk menemukan alur kita gitu ya, ataupun cara kita, ataupun pola kita yang sesuai dan bisa membuat satu situasi dan kondisi ini berjalan. Kadang-kadang nggak cuma satu kali mencoba, kadang-kadang nggak cuma 2 kali, kadang-kadang kita harus mengeksplor, berpetualang, menyelusuri gitu loh, cara-cara lain yang oh ini akhirnya bisa ya nemuin, ini nih yang kayaknya bisa membuat satu improvement. Kadang-kadang juga misalnya kamu di dalam hubungan ataupun mencari orang yang ingin kamu dapatkan di dalam, maksudnya ada di dalam, bukan dapatkan ya, tapi mencari orang yang ingin kamu berhubungan gitu loh di dalam hidup kamu. Kadang-kadang kita punya kriteria-kriteria gitu ya, yang kadang-kadang diperlihatkan, mulai berapa kali ngomong kadang-kadang ya, diperlihatkan bahwa it doesn't work gitu loh, ini nggak berfungsi buat kamu. Mungkin tipe orang yang seperti ini, karakter yang seperti ini belum tentu cocok dengan kamu. Bisa jadi ini yang menyebabkan kamu kerap kali mendapatkan masalah, mendapatkan kesulitan itu. Karena di sini Eight of Pentacles, sesuatu yang nggak work, sesuatu yang nggak berfungsi dan berjalan. Dan ini harus diubah sesuatu ini, karena ini sudah mungkin terlalu apa ya, terlalu out of date bisa jadi gitu ya. Dan kamu sudah harus mengembangkannya gitu ya, mencari cara lain bisa jadi. Ataupun ini adalah cara yang kamu terapkan, pikiran yang kamu terapkan, mindset kamu bisa jadi gitu ya, ataupun orang yang sedang dealing sama kamu dan yang caranya mungkin approach-nya yang ya itu nggak works gitu. Page of Pentacles, Four of Cup dalam keadaan terbalik ya, Page of Pentacles juga dalam keadaan terbalik, dan Eight of Swords dalam keadaan tegap. Page of Pentacles ini dimana seseorang tidak melihat satu chance ya, satu peluang, tidak melihat, yaitu kembali lagi ke tidak ada prospek. Nah kamu kalau misalnya nih, misal kamu adalah seorang investor dan kamu ngeliat
satu mungkin perusahaan ataupun satu hal yang ingin kamu investasikan gitu ya. Apapun yang ingin kamu investasikan ini ya, masing-masing orang berbeda kembali lagi. Ada yang uang, ada yang tenaga, ada yang pikiran, ada yang waktu dan lain sebagainya. Dirinya. Kamu mungkin udah melakukan cara, banyak hal. Dan kamu melihat dari segala sisi. Tapi kayak sesuatu yang tidak bisa berkembang. Apakah kamu mau menginvestasikan uang kamu? Misalnya ke dalam satu perusahaan, ke dalam satu bidang yang kamu lihat tidak ada perkembangannya, bahkan crash. Termasuk misalnya kamu di dalam hubungan. Termasuk misalnya kamu belum dalam hubungan, tetapi kamu berhubungan dengan orang, dan kamu lihat mungkin ini nggak kemana-mana gitu ya. Kadang-kadang ini terjadi dalam misalnya hubungan berpacaran gitu ya. Belum menikah, tapi udah banyak masalah. Belum menikah, tetapi udah sering nyakitin. Belum menikah, tetapi udah ribut melulu, ataupun udah di ghosting bolak-balik, ataupun nggak siap-siap, ataupun ngomongnya selalu lain, udah minjem uang nggak pernah balikin, udah ngeretin dan lain sebagainya, udah nge-use gua dan lain sebagainya. Belum ada satu ikatan yang bisa, udah ada ikatan aja hal-hal seperti ini bisa terjadi. Nah, ini belum ada ya. Kadang-kadang orang ya terus nanti mungkin dia berubah. Oh, terus nanti mungkin bisa berkembang sesuai dengan waktu. Kalau misalnya nanti udah menikah, kalau misalnya nanti udah punya anak, kalau misalnya nanti udah makin umur. Lalu misalnya, kalau misalnya. Nah, di sini ada Eight of Swords di mana seseorang menutup mata, dia ada di tengah-tengah pedang-pedang ini gitu ya. Tapi dia ngerasa, gue nggak bisa keluar dari sini nih. Rasanya gue nggak bisa keluar dari sini. Tapi dia nggak mau membuka matanya dan melihat bahwa itu tuh di sela-sela pedang-pedang itu ada celah yang bisa bikin kamu keluar dari situasi dan kondisi ini, dari masalah ini, dari kesulitan ini. Tapi dia merasa stuck aja di situ. Karena apa? Dia nggak mau melihat. Karena mungkin dalam dia melihat celah itu, aduh nanti gua kesana, mungkin ini adalah sesuatu yang udah nyaman buat dia, walaupun di tempat yang nyaman itu dia nggak berkembang, walaupun di tempat nyaman itu dia nggak nyaman, walaupun di tempat nyaman itu dia nggak nyaman, ya pastinya lah gitu ya, tapi walaupun gua nggak bisa ngapa-ngapain, rasanya tuh seperti nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi Eight of Swords ini sebenarnya ketidakmampuan seseorang untuk melakukan hal yang sebenarnya bisa membuat dia keluar dari satu situasi dan kondisi, karena ketakutan dia untuk melepaskan diri. Karena apa? Dia harus melakukan satu action. Tetapi dalam melakukan action itu banyak keraguan, banyak ketakutan. Orang kalau udah punya banyak keraguan, ketakutan, kekhawatiran, dan hal-hal semacam itu, dia jadi nggak mau ataupun tidak bisa melihat dan tidak mampu rasanya melakukan sesuatu ataupun bahkan mencoba, karena dianya udah di sini ngomong nggak bisa. Kalau kita udah ngomong nggak bisa, nggak mampu, itu ibaratnya kayak kita mau keluar tapi kita nutup pintu. Kata enggak bisa, kata enggak mampu itu memangkas segala kemungkinan, segala jalan keluar, segala solusi yang seharusnya bisa kamu lihat, bisa kamu tempuh dan lakukan.
Tapi kalau kita udah bilang nggak bisa, ya udah, akhirnya apa? Segala kemungkinan itu pun jadi tertutup. Karena tidak mau melihat dan tidak mau berusaha mencoba, sehingga dia mengeliminasi kemungkinan-kemungkinan yang lain, yang bahkan dia belum tahu, belum mencoba, gitu. Eight of Cup dalam keadaan terbalik, King of Swords dalam keadaan tegak, dan Knight of Cup. Iya, di sini tuh sebenarnya dalam masalah ini masih ada chance gitu ya, masih ada chance, masih ada peluang. Tapi ini, maukah orang ini membuka matanya? Maukah orang ini memberikan usahanya, upayanya yang mungkin ada hal-hal yang nggak mungkin, takut, segala macam, tetap dilakukan. Kita sekarang bahas 3 kartu terakhir. Eight of Cup dalam keadaan terbalik, King of Swords dalam keadaan tegap, dan Knight of Cup dalam keadaan terbalik. Ini kalau yang aku lihat lebih kepada kamunya berani tidak mencoba. Kamunya mau nggak berusaha. Kamunya mau nggak ibaratnya melawan ketakutan kamu, mungkin untuk gagal, mungkin untuk tidak mencapai hasil kamu, tetapi kamu setidaknya mau mencoba hal ini, kalau aku lihat ya. Karena apa? Eight of Cup ini sesuatu yang ditinggalkan kembali lagi, dianya kembali lagi untuk mencoba kembali, mencoba untuk memperbaiki ataupun mencoba untuk melakukan dengan approach dan cara lain gitu ya. Dan mungkin ada hal-hal yang perlu dirubah, hal yang perlu dilakukan untuk membebaskan, untuk nge-breakthrough diri dia dengan segala mungkin yang nggak enak lah, nanti dibilang apalah, nanti gue nggak bisa berhasil, ataupun itu tuh kamu punya tujuan, sesuatu yang perlu kamu lakukan, dan di sini dibutuhkan keberanian kamu untuk menerobos ataupun mendobrak segala ketakutan dan keraguan kamu. Di sini kalau yang aku lihat seperti itu. Dengan Knight of Cup itu orang yang menawarkan, orang yang memberikan, orang yang melakukan, orang yang mengusahakan, orang yang, dan mungkin pada saat ini di dalam pikiran orang ini, udah nggak bisa, udah nggak mungkin, gue nggak bakal maju, gue nggak bakal bisa mencapai hasil itu. Tapi tahu nggak, setidaknya kamu mencoba, kamu akan menemukan banyak celah dan banyak mungkin juga pintu-pintu yang bisa membuat kamu untuk semakin mendekatkan diri kamu ke dalam tujuan kamu, kepada tujuan kamu. Tetapi selama kamu nggak mau mencoba itu, kamu jadi nggak tahu, di sana ada jalan, di sana jalannya mungkin kamu coba tapi mentok gitu ya. Tapi mungkin kalau gue coba lagi telusuri, ada cara lain ataupun ada bahkan jalan dan cara lain yang bisa membawa sesuatu yang bahkan lebih baik untuk kamu. Cuman kadang-kadang ketakutan dan keraguan serta kekhawatiran orang membuat dia stuck, membuat dia nggak kemana-mana, membuat dia jadi juga nggak berkembang dan mempelajari sesuatu. Ini di dalam hubungan pun juga bisa jadi begitu gitu ya. Mungkin dengan ini nggak sopan, ataupun ini nanti orang mikir apa, ini nanti gue dipikir apa, dinilai apa, dan lain sebagainya. Dan ini menjadi konflik sendiri di dalam diri orang ini. Tetapi dianya mungkin nggak mau melakukan hal-hal yang seharusnya. Mungkin itu adalah hal yang dibisikkan ataupun kata hatinya gitu ya, intuisinya berkata ataupun keinginan-keinginannya. Dia jadi akan berada dengan si what if
Seandainya itu akan bangun lagi di kemudian hari. Di saat mungkin situasi dan kondisinya udah terlambat, udah terlalu lama, udah menjadi penyesalan gitu loh. Nah, kadang-kadang kita ya itu takut mencoba, udah terlalu tua, gua kadang-kadang juga budaya, kadang-kadang juga mungkin bawa-bawa gender, kadang-kadang mungkin juga gengsi dan lain sebagainya. Banyak hal, banyak faktor yang membuat kita tuh jadi ter apa ya, terikat ataupun terpenjara ataupun stuck, nggak bisa kemana-mana dikarenakan kitanya menutup si segala kemungkinan itu dengan ketakutan kita, dengan ketidakberanian kita, dengan eh, hal yang mungkin sudah set gitu ya, udah kenceng banget gitu loh. Dan itu adalah hal yang mempenjarakan kita ini. Ini kalau di dalam hubungan ya, kadang-kadang kita nggak berani melakukan approach yang sebenarnya perlu kita lakukan, perlu kita coba. Cuman kita mungkin udah, tapi dia orangnya begini, tapi kan situasinya begini, tapi kondisinya udah begini, dia udah nggak mau ngomong sama gue. Tapi kadang-kadang kita mungkin waktu saat itu kita melakukan, kita dengan ego kita, dengan apa mau kita gitu ya, kita nggak mau denger, ataupun kita nggak bisa untuk berkompromi, berdiplomasi gitu loh, untuk ketemu di tengah, pengennya kitanya aja gitu ya, dan lain sebagainya, yang membuat hal itu jadi nggak mungkin gitu loh. Kadang-kadang di saat kita mau semakin dekat ya kita harus bisa juga ataupun mengencourage diri kita untuk maju selangkah, ataupun misalnya aku belum ketemu nih dengan apa yang gue pengenin, gue nggak mau ngelakuin apa-apa, tetapi mungkin ada hal-hal yang perlu kita lakuin, bahkan kadang-kadang ada hal yang tadinya kita udah pernah coba tapi mungkin nggak memberikan hasil yang sesuai gitu ya, terus kita tinggalin. Padahal mungkin dengan approach yang lain ini bisa dikembangkan ataupun bisa membuahkan hasil yang bahkan lebih baik dari apa yang kita inginkan gitu loh. Karena di sini aku lihat dengan si Knight of Cup-nya, ini adalah message bahwa kamu mau nggak mencoba, kamu mau nggak berusaha, bukan hanya terpatok dengan kamu bakal nyampe di situ ataupun ini akan berbuah dan berhasil seperti apa yang kamu kamu inginkan dan harapkan, tetapi setidaknya ini bisa mengembangkan kamu, memberikan tambahan ilmu, tambahan pengetahuan yang bisa membuat kamu bisa melakukan lebih banyak hal yang mungkin lebih 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 jauh dari apa yang kamu harapkan dan dambakan gitu loh. Di sini sih kalau yang aku lihat seperti itu, dan kadang-kadang di saat orang mungkin tidak berani mencoba, bahkan mungkin as simple as misalnya menyatakan gitu ya perasaannya, ya dia akan jadi gantung terus, tanpa tahu seandainya kalau gue misalnya menunjukkan, mengekspresikan perasaan gue, apa ya? Tetapi banyak sebenarnya hal yang bisa didapat dari situ. Apa? Misalnya melatih diri untuk berani, melatih diri untuk nggak takut, melatih diri supaya lebih punya percaya diri, lebih mau mencoba dan lain sebagainya. Ini bukan hanya di dalam masalah percintaan, juga mungkin buat beberapa dari kamu yang ada di dalam hubungan. Mungkin approach yang kamu lakukan itu gitu ya. Tetapi mungkin ada hal lain yang bisa kamu coba, ataupun ini adalah orang yang kamu hadapi yang mungkin terlalu rigid, terlalu keras, terlalu tinggi egonya sehingga apapun nggak bisa ketemu di tengah. Nah, ini pun kamu juga udah mengeksplor misalnya. Nah, kamu pun harus juga bisa berani mengambil tindakan-tindakan ataupun sikap yang memang diperlukan. Dan mungkin ketidakberanian kamu untuk menghadapi satu kenyataan itu gitu ya, satu kebenaran itu pun membuat kita jadi nggak mau ataupun berani untuk mencoba hal-hal yang bisa membukakan kamu pintu-pintu ke jalan-jalan yang
selama kamu ada di dalam ikatan ini, di dalam tutup mata kamu nggak akan bisa ngeliat gitu. Yang kita harus lakukan ya buka mata, buka telinga, buka pikiran, lepaskan diri dan berani mencoba mendobrak hal tersebut, sehingga apa? Ketidakbisaan, ketidakmampuan kamu, limit-limit yang kamu bikin ini kamu bisa terabas gitu loh. Kadang kita sendiri yang membuat diri kita tuh punya batasan. Semestinya kita misalnya bisa lebih berkembang lagi, bisa lebih maju lagi, bisa lebih baik lagi. Tetapi kita sendiri yang bikin limit ini, kita sendiri yang menyabotase diri kita sehingga kita ya nggak bisa mencapai hal tersebut gitu. Oke, ini adalah readingan ya, karena yang di sini kalau aku lihat seorang yang kembali dan mencoba hal yang tadinya dia sudah tinggalkan. Tadinya dia pikir itu nggak works, tadinya dia itu nggak berfungsi. Tetapi di sini aku lihat kalau kamu ini bisa pakai taktik gitu loh. Kamu harus bisa membuka dan melapangkan diri kamu untuk segala kemungkinan, karena itu membuat kamu belajar dan itu akan membuat kamu improve gitu. Oke, ini adalah pembacaan untuk kalian minggu ini. Semoga ada yang bisa ditangkap, ada yang bisa diambil. Kalau tidak, jadikan saja ini sebagai hiburan. Terima kasih sudah datang ke sini, udah nongkrong di sini. Sampai ketemu di pembacaan selanjutnya. Namaste.